RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Republik Indonesia Gorontalo dimanapun Anda berada. Senang sekali RRI Gorontalo kembali hadir ke ruang dengar Anda sekalian lewat dialog interaktif Pro Aspirasi untuk edisi siar hari ini, Sabtu 30 Mei 2020. Semoga kami jumpai Anda dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun juga. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, dialog interaktif Pro Aspirasi di pagi hari ini akan membahas terkait dengan kesiapan tenaga kesehatan Provinsi Gorontalo dalam menjalankan ataupun menghadapi prosedur standar tatanan kehidupan baru di Provinsi Gorontalo. Dan untuk memperbincangkan hal tersebut, saat ini di studio 21 RRI Gorontalo telah hadir 3 narasumber. Yang pertama, Ketua DPW PPNI Provinsi Gorontalo, Bapak Ners Rian Junaid, SK MKes. Assalamualaikum Pak Junaid. Waalaikumsalam, selamat pagi. Kabar baik Pak ya? Alhamdulillah, sehat Pak. Iya. Dan juga hadir anggota Dewan Pertimbangan DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Gorontalo, Dr. Ibrahim Paneo, MKes. Assalamualaikum Pak Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, serta psikolog Temi Habibi. Assalamualaikum Pak Temi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat pagi. Kabar baik Pak? Baik, alhamdulillah. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, nantinya kita akan membuka line interaktif bagi Anda yang ingin berinteraktif langsung dengan ketiga narasumber yang telah hadir di studio 21 RRI Gorontalo di pagi hari ini di 0821 9664 8664 0821 9664 8664. Bagi Anda yang tadi sudah masuk di Kopi Pagi dan ingin berbincang langsung dengan ketiga narasumber, tentunya kami akan membuka dari kesempatan untuk Anda untuk berinteraktif di pagi hari ini. Ya, mungkin saya pertama dengan Pak Rain. Pak Rain, ini kita terkait dengan akan menghadapi new normal ataupun tatanan kehidupan baru yang memang saat ini direncanakan oleh pemerintah pusat, dan terinformasi Gorontalo menjadi salah satu daerah yang akan diterapkan untuk pilot project. Nah, di bidang ataupun para penyelenggara ataupun tenaga kesehatan di Indonesia, tenaga perawat ini dalam menghadapi new normal ini seperti apa yang akan dilakukan Pak? Silakan Pak Rey. Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI. Terima kasih. Jadi sejak disampaikan bahwa Gorontalo termasuk mungkin provinsi yang akan dilakukan semacam ini Pak ya, pertentuan untuk new normal ini. Nah, dimana kita tahu bahwa tujuan dari kegiatan tersebut agar supaya kebiasaan masyarakat bisa produktivitas, bisa beraktivitas normal, namun aman dari COVID-19 ini. Nah, kami dari DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia tentunya profesi perawat ini, kami anggota di Provinsi Gorontalo ini ada 3.552 orang yang tersebar di 6 kabupaten kota, dan saat ini tenaga kami sudah yang bertugas untuk penanganan COVID ini bekerja sejak awal, dan alhamdulillah sampai saat ini masih tetap melaksanakan tugasnya, walaupun kemarin kita dengar ada beberapa anggota kami yang sempat terkonfirmasi positif. Ada sekitar 3 orang ya anggota kami, dan tentunya ini tidak menurunkan semangat kinerja kami untuk membantu pemerintah dalam hal untuk bagaimana agar supaya pemberlakuan new normal ini atau tatanan baru di kehidupan masyarakat Gorontalo ini akan berjalan dengan lancar. Nah, tentunya fungsi kami di samping sebagai caregiver, fungsi perawat sebagai pemberi pelayanan kesehatan, kami juga berfungsi sebagai edukator. Nah, di sini teman-teman perawat baik itu yang ada di puskesmas, yang ada di rumah sakit, yang ada di klinik-klinik, itu bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana agar supaya tatanan baru ini bisa terselenggara dengan baik. Dimana kita tahu bahwa beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti mencuci tangan dengan menggunakan sabun, kemudian penggunaan masker, kemudian tetap menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Nah, ini yang
perlu kita edukasi ke masyarakat agar supaya pemberlakuan tatanan baru ini bisa berjalan dengan lancar. Dan tentunya ini merupakan semangat kami agar supaya bagaimana masyarakat Gorontalo ini bisa terhindar, agar supaya kasus-kasus baru tidak bertambah lagi. Mungkin itu dari kami. Iya, kalau sudah diterapkan new normal, berarti kan sudah ada kelonggaran-kelonggaran yang saat ini mungkin dikekang, seperti mall belum dibuka. Nah, berarti kan akan lebih potensial lagi untuk yang terpapar. Nah, Pak Aceh, itu ya. Jadi sebenarnya makanya di sini mungkin perlunya pendekatan edukasi ke seluruh masyarakat, karena tanpa ada kerjasama dari masyarakat itu sendiri, disiplin untuk mengikuti protokol kesehatan ini, ya tentunya ini justru akan terbalik nanti, ya justru bukan menurun tapi akan bertambah kalau ini tidak dijalankan dengan baik dan benar. Makanya tentunya teman-teman sebagai tenaga kesehatan, mungkin bukan hanya perawat tapi ada dokter, apoteker, kesmas, semua ini berupaya agar supaya bagaimana bisa membantu agar supaya masyarakat ini bisa terhindar dari penularan dari virus COVID-19. Iya, saya ke Pak Ibrahim Panel. Pak Ibrahim, terkait dengan seperti kita tahu bersama bahwa beberapa saat yang lalu ketika PSBB ini mulai dilonggarkan, masyarakat mulai berbondong-bondong, berkerumun, itu kan mulai ada semacam meme-meme di media sosial, Gorontalo terserah, itu kan dari para perawat. Itu apakah menjadi pertanyaan, para perawat sudah mulai menyerah dengan menghadapi hal seperti itu, Pak? Silakan, Pak. Ya, sebenarnya tidak ada kata menyerah, Pak. Iya. Ya. Ini para tenaga kesehatan perlu saya sampaikan kepada publik. Tenaga kesehatan itu dipayungi oleh beberapa regulasi. Yang pertama, Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Di situ menyampaikan bahwa dalam rangka pelayanan publik itu terutama bagi kebutuhan pelayanan masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan, itu sudah diatur. Kemudian kita juga dipandu atau dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, di sana dikatakan bahwa keadaan sehat, kesehatan itu adalah sehat baik fisik, mental, spiritual maupun sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Ini yang memang menyangkut secara luas. Kemudian juga kita ada undang-undang yang sekarang lagi ngetop tentang Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Yang ini yang berkaitan langsung dengan kegiatan PSBB dan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah new normal saat ini, yaitu penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan ini itu dilaksanakan itu harus berasaskan pada yang pertama kemanusiaan, harus bermanfaat, perlindungan, keadilan, tidak ada diskriminatif, yang harus menyangkut kepentingan umum, harus dia terpadu, kemudian harus ada kesadaran hukum bagi semua, dan yang paling penting adalah kedaulatan negara itu tetap utuh. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Kemudian yang terakhir, untuk para perawat sendiri itu dilindungi oleh Undang-Undang 38 tahun 2014 tentang keperawatan, yang mana di sana disampaikan adalah pelayanan keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu kiat yang ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat baik sehat maupun sakit. Nah, ini jadi tidak ada kata bagi perawat untuk tidak siap. Sudah disiapkan, regulasi sudah siap, semua personil sudah siap. Jadi cuman memang pada intinya kemarin PSBB itu ditahan mati-matian istilahnya. Nah, ini dilonggarkan dalam tanda kutip, berarti ada ketambahan dalam rangka kalau secara rasional. Sedangkan ditahan saja masih banyak bertambah kasus COVID-19 di Gorontalo apalagi. Nah, ini menjadi
perhatian khusus bagi tenaga kesehatan, tapi ini sudah diantisipasi. Insya Allah teman-teman kita sejumlah 356 ini semua bertekad untuk menjadi pahlawan bagi dirinya dan masyarakat, khususnya masyarakat Gorontalo. Iya. Ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita lanjutkan, kita break sejenak, kita ikuti iklan layanan masyarakat berikut ini. RRI Radio Tanggap Bencana. Mencuci tangan dengan benar adalah cara paling sederhana namun efektif untuk mencegah penyebaran virus corona. Cucilah tangan dengan air mengalir dan sabun setidaknya selama 20 detik. Pastikan seluruh bagian tangan tercuci hingga bersih, termasuk punggung tangan, pergelangan tangan, sela-sela jari, dan kuku-kuku jari. Setelah itu, keringkan dengan menggunakan tisu, handuk bersih, atau mesin pengering tangan. Jika Anda adalah pekerja komuter yang berada di dalam transportasi umum, Anda bisa membersihkan tangan dengan hand sanitizer. Gunakan produk hand sanitizer dengan kandungan alkohol minimum 60% agar lebih efektif membasmi kuman. Cucilah tangan secara teratur, terutama sebelum dan setelah makan, setelah menggunakan toilet, setelah menyentuh hewan, membuang sampah, serta setelah batuk atau bersin. Cuci tangan juga penting dilakukan sebelum menyusui bayi atau memerah ASI. RRI Radio Tanggap Bencana. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, Anda kembali mendengarkan Pro Aspirasi di pagi hari ini. Ya, saya ke Pak Temi selaku psikolog. Pak Temi, ini terkait dengan penerapan new normal ataupun tatanan kehidupan masyarakat baru, dan di Gorontalo nantinya juga akan menjadi percontohan. Nah, apakah dari sisi psikologi masyarakat Gorontalo itu sudah siap menerima, Pak Temi? Ya, pertama sebelum saya jawab itu, sebenarnya kita ini sudah menghadapi new normal sejak pandemi ini bergejolak. Di mana perubahan kehidupan kita yang tiba-tiba signifikan, yang tadinya di luar, kemudian pindah di dalam rumah, tadinya orang tua tidak terbiasa menjadi guru, kemudian menjadi guru. Sebenarnya kita sudah memasuki new normal. Tapi mungkin new normal yang belakangan muncul ini, kalau saya melihat dari sisi kronologi, ini mirip seperti Presiden Xi Jinping tahun 2014 pertama kali memperkenalkan new normal itu di depan publik, yaitu apa itu? Perbaikan ekonomi. Nah, tapi saya tidak tahu nanti pemerintah membawa new normal ini apakah ke perbaikan ekonomi atau yang lainnya, nanti kita lihat saja. Tapi yang pasti begini, Pak, bahwa hari ini masyarakat kita itu harus menyadari bahwa kondisi psikologis mereka, ini dari survei yang kita lakukan di HIMSI juga, Himpunan Psikologi Indonesia, ternyata hari ini banyak orang itu berada di level 2 dan 3 pada perubahan emosi di fase pandemik. Fase pertama itu shock, fase kedua itu marah, frustrasi, fase ketiga itu depresi, fase keempat itu mulai mencari makna baru dalam pandemi, fase kelima itu penerimaan. Nah, kita ini baru bergerak di 2 dan 3 secara bergantian. Misalnya saja kalau kita mau observasi secara sederhana di portal misalnya, ketika ada penambahan jumlah kasus, coba lihat bagaimana reaksi, komentar yang penuh dengan nada-nada sarkas maupun nada-nada agresi verbal di dalam komentar-komentar mereka di media sosial. Ini menunjukkan masih ada level frustrasi yang cukup tinggi di masyarakat kita. Memang ketika terjadi relaksasi kemarin, bukan relaksasi sih, relaksasi secara mandiri ya, karena pemerintah tidak melakukan itu. Tapi kemudian mereka berkumpul di satu tempat. Ya, ini memang kalau kata mentor saya di Spanyol, Pak Mario, beliau bilang orang itu maksimal 3 bulan loh terlockdown. Kalau udah terlockdown 3 bulan, udah depresi itu, udah frustrasi itu. Sehingga kemudian mereka keluar tuh bagi saya adalah bentuk manifestasi dari keinginan untuk keluar, keinginan untuk menyalurkan beberapa hal yang selama ini tertahan berbulan-bulan, kemudian mereka habiskan dalam bentuk perilaku belanja yang tidak rasional. Harusnya tidak rasional, kita belanja baju di tengah pandemi, kita mau perlihatkan buat siapa baju ini, tapi itu menjadi tidak rasional. Kenapa? Karena ada level frustrasi yang begitu tinggi. Nah, saya khawatir, ini cuma kekhawatiran pribadi saja, ketika PSBB dilonggarkan, kemudian kita masuk ke new normal dengan level frustrasi yang seperti itu, di sisi lain mereka mendapatkan ya ruang baru, energi baru ya, karena merasa bebas dari kekangan di dalam rumah misalnya. Tapi di sisi lain ini orang bisa saja loss dalam artian tidak menjadi berhati-hati.
Kenapa? Karena keinginannya untuk melepaskan frustrasi tadi. Akhirnya mungkin kalau di awal pandemi dan di tengah pandemi kita masih takut jabat tangan, tapi setelah pandemi kita merasa setelah PSBB kayaknya ini sudah aman deh. Udahlah saya jabat tangan saja kalau ketemu cipika-cipiki misalnya. Kenapa? Karena ini orang akan mencari energi itu, energi untuk mengurangi, mereduce mereka punya frustrasi. Nah, sebenarnya dua level 1 dan level 2 tadi yang kita sudah sebutkan, yaitu shock dan anger ini bisa dikurangi dengan informasi yang tepat. Kemudian yang kedua, cara mengkomunikasi informasinya juga harus dengan cara yang ringan, penuh humor. Selama ini pemberitaan tentang COVID itu serius. Segala macam bentuk sosialisasi itu serius. Padahal orang Gorontalo itu suka mengungguli, ya, suka baku sedu. Tidak ada model komunikasi yang dikembangkan dalam bentuk bercandaan, dalam bentuk memperkenalkan cara hidup bersih misalnya. Tapi yang ada serius, sehingga sudah mereka tegang secara emosional, menerima informasi juga dengan tegang. Akhirnya yang terjadi, orang malah makin denial. Kayaknya tidak mau kena apa saya ini, tidak akan kena ke saya ini. Kenapa? Karena tidak mungkinlah corona bisa masuk ke Suwawa misalnya. Kalau saya orang Suwawa kebetulan. Sehingga secara psikologis terjadi mental block ketika menerima informasi-informasi yang harusnya positif buat mereka. Nah, ini yang mungkin perlu dikembangkan bersama-sama oleh semua pihak. Kalau kita mau masuk new normal, maka informasi dan komunikasi kita terkait protokol kesehatan, how to-nya itu harus benar-benar sesuai, tepat gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita di Indonesia ini terbiasa interaksi sosialnya itu sangat erat, ya, sangat dekat. Bahkan di tengah lockdown pun kita masih, di tengah PSBB pun kita masih sering OTP ya, orang tidak paham dengar gitu ya. Ini kenapa? Karena memang secara basic kita orang Gorontalo khususnya orang Indonesia secara umum itu suka berinteraksi, suka bergaul. Nah, maka ini perlu dijaga, jangan sampai keinginan kita bergaul ditambah level frustrasi yang begitu tinggi, plus kemudian kita menjadi sekarang juga apalagi ini banyak sekali informasi yang beredar di portal, ada yang berita hoax ya, ada malah yang bilang kalau sakit tidak usah ke rumah sakit gitu ya, karena nanti jangan sampai di sana nanti Anda jadi COVID betulan, di rumah sebenarnya tidak COVID misalnya. Ini juga membuat orang lebih memilih berita-berita yang tanda kutip menenangkan padahal tidak ilmiah. Kenapa? Karena level frustrasinya. Nah, ini juga harus dipahami oleh pengambil kebijakan bahwa kalau misalnya kita mau masuk new normal, oke, tapi persiapkan masyarakat kita dengan PHBS yang benar, kemudian sikap jujur, terbuka dengan kondisi keadaan dirinya. Karena awal kali saya kira terjadinya positif ini karena tidak jujurnya, ketidakjujuran. Maka kalau ini kita sudah bisa siapkan dari awal, saya kira insya Allah ya mudah-mudahan saja kita bisa melalui new normal yang kedua ini dengan baik. Tadi kalau dikatakan bahwa saat ini masyarakat masih berada di level frustasi, berarti belum sepantasnya new normal itu diterapkan saat ini. Saya mungkin tidak bisa langsung memberikan rekomendasi itu karena pertimbangannya banyak sekali Pak ya. Itu melibatkan juga dari teman-teman perawat, teman-teman ekonomi, teman-teman banyak sekali ya. Tapi secara psikologis saya melihat ini bisa saja menimbulkan kerentanan. Saya terus terang saat ini menjadi juga salah satu psikolog di telekonselingnya kantor staf kepresidenan. Saya mendapati 2 minggu terakhir ini saya dapat 3 klien bunuh diri. Ide-ide bunuh dirinya kuat sekali. Kenapa? Yang pertama ada yang sudah ter-PHK. Apa yang menjamin ketika new normal terjadi lowongan kerja ada? Yang ada kita hanya bisa keluar saja kan. Nah, ketika kita keluar apakah ada pekerjaan, ini juga kan belum bisa menjawab. Tapi permasalahannya adalah yang di dalam sini nih, di dalam diri kita ini, emosi ini yang begitu kuat. Sudah siapkah kita sebagai pribadi dan masyarakat menerima keterbukaan ini di tengah kita sendiri masih punya rasa takut yang kuat, punya rasa cemas yang tinggi dan frustrasi yang hebat. Siapkah kita? Nah, ini masing-masing harusnya bisa menjawab sendiri. Tapi kalau bertanya setuju atau tidak setuju, saya pribadi masih membutuhkan juga informasi dari pihak-pihak lain yang terkait dari gugus tugas dan sebagainya. Apakah memang saat ini sudah proper untuk kita masuk ke new normal? Ya, saya kembali ke Pak Farid. Ini terkait dengan tadi psikolog juga, terkait psikologi masyarakat. Nah,
dari para perawat sendiri seperti apa? Mereka kan tidak bisa pulang ke rumah, tidak bisa bertemu keluarga. Ya. Itu bisa diceritakan ke masyarakat. Baik, terima kasih. Jadi mungkin saya berbagi pengalaman teman-teman yang saat ini bertugas tim Satgas untuk penanganan COVID yang ada di rumah sakit. Ambil contoh yang di rumah sakit rujukan, rumah sakit Alwi Sagu, yang tadinya mungkin ruangan yang disiapkan saat ini kita tahu memang beberapa ruangan disiapkan khusus untuk penanganan COVID. Nah, teman-teman yang bertugas ini kan mereka tentunya setelah dinas shift itu tidak langsung kembali ke keluarga, tapi mereka di transit di karantina di Hotel Damhil. Nah, kemarin memang sempat karena dengan yang tadi Pak psikolog sampaikan bahwa adanya berita-berita yang justru bagaimana masyarakat itu jadi istilahnya lebih berani atau lebih tidak peduli. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh teman-teman sebagai tenaga kesehatan. Tentunya mereka terus terang kalau misalnya kalau kita melihat di DKI sampai meminta bantuan tenaga dari luar, relawan, dan PPNI sejak awal itu kami sudah membuka juga untuk link relawan, karena kami berkaca dari daerah-daerah lain jangan sampai ledakan kasus meningkat sehingga tenaga kurang, dan itu kami ingin membantu seperti itu. Nah, untuk teman-teman ini tentunya ya psikologis kalau tidak ketemu keluarga, kemudian sudah sampai berminggu bahkan 1 bulan tidak ketemu dengan keluarga, atau apalagi mereka ketika diperiksa kemudian terkonfirmasi, nah ini seakan-akan misalnya belum bisa menerima keadaan seperti itu. Nah, ini yang kemarin kami coba, kebetulan kita di perawat itu ada namanya Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa, IPKJI. Nah, mereka ini yang berkolaborasi dengan teman-teman bidang perawatan di rumah sakit agar supaya membentuk satu grup agar supaya mereka bisa memberikan bantuan konseling agar supaya teman-teman perawat itu tidak dalam keadaan stres, kemudian frustasi ketika memberikan pelayanan. Nah, sehingga alhamdulillah teman-teman perawat sampai saat ini mereka justru semangat. Kemarin yang terkonfirmasi sudah sembuh, malah beliau minta sendiri kembalikan lagi saya untuk bisa membantu bertugas di garda terdepan. Karena terus terang nakes ini sebagai garda terdepan dan juga sebagai penjaga di belakang. Maksudnya ketika sudah masuk di rumah sakit, semua yang akan menangani di akhir nanti adalah para medis, dokter, medis, kemudian tenaga kesehatan lainnya. Ya, ini mungkin Mbak. Pak Ibrahim, ada tambahannya silakan. Ya, terima kasih. Memang dari sisi psikologis siapa yang manusiawi lah. Ya. Perawat juga manusia, Pak. Tenaga kesehatan juga manusia. Cuman memang ini karena teman-teman perawat dari masa-masa pendidikan memang sudah digembleng dengan tugas sebagai seorang perawat, mau tidak mau, suka tidak suka itu sudah menjadi kewajiban, dan mereka memang sudah disiapkan khusus untuk SOP-nya. Ini yang sangat penting, walaupun ya manusiawi juga. Ini disampaikan oleh Pak Ketua PPNI, walaupun sudah seketat, sedisiplin apapun alat pelindung diri mereka pakai, tapi ya ada juga yang sampai lolos. Nah, ini memang membutuhkan semua komitmen kita, termasuk dari psikologi, termasuk dari pemerintah. Ini memang betul-betul, walaupun ini akan diberlakukan seperti disampaikan tadi, ya menambah kegelisahan teman-teman dimanapun teman-teman pertama di garda terdepan, tapi setelah dibuka ini, ya mereka juga akan menerima. Ibarat permainan bola kaki, ya kalau kebobolan tinggal gawang. Ya, ini yang teman-teman harus persiapkan semampu mungkin. Tapi kita berdoa bersama-sama, insya Allah dengan kesiapan ini teman-teman perawat dan kita berdoa semua perawat, saya lihat 3.556 ini, mudah-mudahan belum minta bantuan dari daerah lain Pak Ketua ya. Nah, kita maksimalkan semua. Nah, termasuk ada perawat-perawat yang tugas di vertikal, kalau memang dibutuhkan ya kami akan siap untuk membantu.
untuk mengatasi semua persoalan COVID-19 ini. Ini yang insya Allah kita akan satukan bersama untuk tenaga kesehatan di Provinsi Gorontalo. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, menarik yang kita perbincangkan di pagi hari ini. Sebelum kami terima penelpon di pagi hari ini, kita break sejenak, kita ikuti iklan layanan masyarakat berikut ini. Apa kata psikolog tentang kalimat jangan untuk anak? Di usia anak-anak itu yang lebih penting untuk diajarkan ke anak itu adalah apa dan bagaimana. Karena kalimat jangan itu atau pernyataan jangan itu hanya akan menimbulkan curiosity atau rasa penasaran yang lebih terhadap apa yang dilarang. Dan sebenarnya riset-riset terakhir pun menunjukkan bahwa imajinasi anak itu justru makin terpicu ketika misalnya ada pembatasan tertentu. Dan mungkin juga orang dewasa, misalnya saja penemuan listrik karena keterbatasan tidak ada lampu cahaya, kemudian muncullah kreativitas, imajinasi untuk memunculkan cahaya seperti yang kita nikmati sekarang, apalagi pada anak-anak. Nah tentu ketika mereka dilarang, mereka justru makin penasaran dan makin ingin melakukan. Maka yang paling penting bagi orang tua adalah menjelaskan apa resiko dari aktivitas yang dilakukan oleh anak yang ingin dilarang tadi, lalu tunjukkan bagaimana cara bermain dengan aman, cara bermain dengan mainan-mainan yang ada di sekitar dia. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Anda kembali mendengarkan Pro Aspirasi untuk edisi siar hari ini, Sabtu 30 Mei 2020. Kami buka line interaktif bagi Anda di 0821 9664 8664 bagi Anda yang ingin berinteraktif langsung dengan ketiga narasumber dari unsur PPNI serta psikolog yang hadir di pagi hari ini. Ya, halo. Baik. Di 0821 9664 8664. Halo. Iya, baik. Assalamualaikum. Saya sebelum menerima penelpon, sebelum penelpon masuk, saya kembali ke Pak Ren. Pak Ren, tadi ada anggapan masyarakat bahwa new normal ini sebenarnya lebih diarahkan salah satunya untuk herd immunity. Nah, siapa yang imunnya kuat, dia akan bertahan nantinya. Ini apakah memang benar seperti itu, Pak? Ya, jadi sebenarnya bukan seperti. Jadi yang dimaksud new normal itu karena dasar pemerintah mungkin memikirkan kajian bahwa sampai kapan virus ini berlangsung. Karena sampai saat ini pun vaksin masih sementara diupayakan oleh pemerintah untuk ditemukan. Dan tentunya diharapkan produktivitas masyarakat itu tetap berjalan, walaupun dengan kondisi wabah COVID. Nah, sehingga bagaimana agar supaya masyarakat itu tujuannya melaksanakan produktivitas aktivitasnya, tapi dengan harapan aman dari virus COVID ini. Nah, sehingga misalnya kita kan ini COVID ini adalah sebagai musuh, kemudian antibodi kita itu adalah sebagai tentaranya. Ya, tentunya perlu amunisi, nah amunisi di sini misalnya antibodi, kekebalan, nutrisinya. Nah, ini harus kuat dari faktor usia. Kami dari PPNI beberapa minggu ini melaksanakan webinar, baik itu bagaimana dampak terhadap COVID ini terhadap semua usia, baik itu lansia, anak-anak, ibu hamil. Nah, bagaimana kesiapan kita? Jangan sampai mereka-mereka yang dengan rentan ini justru akan menjadi penderita COVID-19. Nah, sehingga kami dengan berbagai peran dari Persatuan Ikatan Himpunan Perawat memberikan edukasi di kelompok-kelompok rentan, baik itu pada keluarga, komunitas, pada kelompok lansia. Nah, sehingga diharapkan dengan adanya kesiapan masyarakat, terutama kalau tadi kita misalnya dengan perilaku hidup bersih dan sehat ini dijalankan, kemudian protokol kesehatan di tempat kerja itu dijalankan, mungkin ini bisa meminimalisir. Ya, kembali lagi tadi Pak, disiplin dan bagaimana ketegasan dari aturan itu dijalankan. Kalau misalnya sudah ditetapkan kemudian sudah dilonggarkan, kemudian dilonggarkan lagi,
sudah sangat longgar, tidak terkontrol. Nah ini yang justru menjadi rentan, yang sampai sebaliknya kasus tidak menurun tapi malah bertambah. Iya. Nah mungkin itu. Iya, sudah ada penelpon. Halo. Iya, terputus. Bisa masuk lagi di 0821 9664 8664 bagi Anda pendengar yang ingin berinteraktif dengan narasumber di pagi hari ini dari Persatuan Perawat Indonesia Provinsi Gorontalo, serta ada Pak Ibnu. Ya, terima kasih kesempatan ini. Begini Pak, ini merupakan saran juga kepada narasumber. Ini mengenai ID card Pak. Ini ID card ini saya menamakan ID card bebas corona. Satu hal yang perlu ditambahkan di dalam SOP yang diberikan oleh kesehatan itu, mungkin ini juga ditambahkan dengan adanya ID card. ID card ini Bapak narasumber, ini fungsinya adalah menandakan kita identitas kesehatan kita. Setiap masyarakat ini di Gorontalo ini harus mendapatkan ID card. Bagaimana caranya ID card ini? Setiap masyarakat harus check up kesehatannya. Setelah dia dinyatakan sehat, bebas dari COVID ini, keluarlah yang namanya ID card. Dan ID card ini bisa dia gunakan kemana saja. Nah kalau ini ada identitas kita sehat, maka di luar itu sana juga kita sehat. Sekarang kan dengan tidak adanya tanda kita sehat itu, kita berhadapan dengan siapa kan? Ini yang tidak jelas. Apakah yang berhadapan dengan kita ini dia sudah terpapar oleh COVID atau tidak? Nah dengan adanya ini bisa dikontrol kesehatan kita. Dan ini ID card ini dia ada expirednya. Mungkin 1 bulan sekali diberlakukan diperpanjang lagi. Yang zona merah. Kalau bisa dia zona hijau 3 bulan 1 kali. Baik. Oke, demikian dulu dari saya. Ini dalam cuma bentuk saran. Mudah-mudahan didengarkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ibnu di DB Kota Gorontalo. Satu lagi penelpon kami terima di 0821 9664 8664. Ya. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dengan Suwidna ini di Kota Gorontalo. Iya, silakan Pak Suwidna. Jalan Nulisan. Ya, begini. Kita sangat bersyukur ini setiap waktu ini RRI selalu memberikan sosialisasi atau ada dihadirkan narasumber. Yang penting di sini Pak, kami sebagai LPM juga adalah satuan gugus yang ada di tingkat kelurahan. Yang terjadi di tingkat kelurahan atau di pemahaman masyarakat, bahwa ketika orang di rapid test positif, maka hebohlah semua di sekitarnya. Kemarin itu terjadi. Bahkan keluarganya ini dikasih sudah di pokoknya yang terkecil. Sementara ini baru rapid test. Kemudian hasil dari swab itu dia kan negatif. Nah ini yang perlu harus dijelaskan oleh pihak-pihak yang berkompeten bahwa ini prosesnya seperti ini. Rapid test positif itu belum apa-apa mungkin bisa disampaikan. Ini masyarakat tidak tahu. Yang masyarakat tahu itu hanya positif dan negatif. Kalau kemarin kita sangat berharap positif dalam hal kegiatan apa saja, sekarang kita sudah takut dengan hal yang berwujud positif. Semua yang menginginkan negatif. Nah kedua, ini ada penyembuhan di Provinsi Gorontalo, ya, penyembuhan daripada pasien-pasien ini. Yang kami dengar bahwa obat untuk antivirus corona ini COVID-19 ini belum ditemukan. Sementara di satu pihak para pasien-pasien yang sudah masuk ke rumah sakit sudah dalam perawatan itu beberapa orang yang kemarin ini dilaporkan konferensi pers ya dari dinas kesehatan itu menyatakan ada 5 yang sembuh. Nah di sini masyarakat bertanya, sementara antivirusnya ini belum ditemukan, di lain pihak ada kesembuhan, ini seperti apa sebenarnya, bisa dijelaskan. Dan kemudian yang terakhir, ya new normal ini banyak pemahaman yang olehnya memang harus perlu diberikan pemahaman sebenarnya apa tujuan maksud
daripada new normal ini. Kira-kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suyitno, satu lagi di belakang Pak Suyitno kami terima penelpon. 3 penelpon kami terima di 0821 9664 8664. Halo. Iya, dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali kata Pak Suyitno. Bilang tidak ada obatnya. Lalu dilaporkan ada yang sembuh. Ini kan seperti apa ya? Kemudian ini kalau sudah di ini normal, bagaimana dengan orang yang ada misalnya kan harus pakai ID card. Ini pengalaman saya juga di Senayan, pakai ID card boleh masuk. Nah, bagaimana kalau saya bertugas di Pohuwato, ini hanya contoh. Kemudian saya akan ke Pohuwato, saya ASN, lalu saya tidak punya ID card, tapi saya sehat. Bagaimana ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rosmala Pagaya di Kota Gorontalo. Iya. Mungkin yang pertama menanggapi silakan Pak Rain Junaid. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan Pak Ibnu, Polis. Jadi ini usulnya memang bagus sekali ya. Maksudnya beliau karena memikirkan karena kita tidak tahu yang mana ini yang menderita, mana yang sudah ada virusnya, karena kita tidak tahu kan. Nah, sehingga beliau berpikir ini perlu masyarakat yang sudah diperiksa harus mendapatkan semacam ID card, itu maksudnya surat keterangan bahwa dia bebas COVID ya. Nah, ini mungkin perlu masukan ke pemerintah, karena memang pemerintah saat ini sedang menggalakkan bagaimana untuk masih terbatas pada daerah-daerah misalnya yang epicentrum, misalnya daerah zona merah, kemudian di tracking, masyarakat diperiksa di situ. Nah, mungkin ini ke depan karena kalau 1 juta penduduk Gorontalo harus dibuatkan surat keterangan bahwa ini yang bebas, ini yang belum, saya rasa ini perlu mungkin nanti ini ada khusus yang menangani ini, tim gugus provinsi. Nah, kemudian terkait dengan Pak Suyitno tadi, pemeriksaan katanya belum ada antivirus, tapi kok ada yang sembuh. Nah, ini Bapak, Ibu, mungkin ini pasien-pasien yang masuk itu kan ditangani oleh tim dokter. Kebetulan di Provinsi Gorontalo ini ada 2 dokter spesialis paru, dan mereka memberikan penata-laksanaan pengobatan pada pasien-pasien sesuai dengan keluhan yang dialami oleh pasien. Nah, kalau seperti tadi, misalnya imunitasnya bagus, dengan nutrisi, kemudian kondisi psikologinya bagus, mungkin COVID ini justru akan kalah dengan hal-hal seperti itu, sehingga masyarakat imunitasnya lebih kuat. Nah, sehingga itu yang dikatakan sembuh itu. Kalau misalnya yang sampai ada yang parah, itu berlanjut, misalnya terpapar, kemudian dia ada penyakit penyerta yang memperburuk keadaan tersebut. Kalau memang belum ada obat, mereka selama perawatan diberi obat apa? Kalau itu dari tim medisnya, ya, dari dokter yang menangani untuk pengobatan sesuai dengan apa yang dialami oleh pasien. Nah, saya rasa itu. Kalau jenis-jenis obatnya ya itu memang yang diberikan oleh dokter spesialisnya, dokter yang merawat. Baik, cukup. Iya, silakan Pak Ibrahim tambahannya untuk penelpon. Iya, yang pertama dari Pak Suyitno untuk pemahaman masyarakat terhadap rapid test positif ini. Memang bukan hanya masyarakat awam, Pak Suyitno, masyarakat yang tingkat pendidikannya juga menengah ke atas masih banyak yang memahami bahwa kalau rapid test positif itu sudah bisa ya dikategorikan sudah COVID-19 atau semua. Nah, ini yang perlu kita sikapi bersama, karena rapid ini merupakan penyaringan semua virus-virus yang ada. Kemudian kalau rapid test positif itu akan ditindaklanjuti dengan swab. Nah, kalau memang
swab positif, baru itu ya dikategori confirm dia positif. Cuman ini juga yang masih ada di masyarakat, cara tesnya secara terbuka. Saya melihat secara terbuka sampai masyarakat itu lihat positif, hasilnya dipublikasikan deh. Ini saya pengalaman saya, karena ini merupakan rapid itu kan cepat, tes cepat. Saya di BNN, Badan Narkotika itu ada namanya juga rapid test namanya. Memang ada ditemukan yang positif, tapi belum kita pastikan atau justice dia adalah pengguna narkoba. Oh tidak, ada tindak lanjut dari tes itu. Saya pikir beda-beda tipis. Kalau COVID-19 tindak lanjutnya adalah swab, di kita ada tindak lanjutnya lagi. Nah ini yang masih, tapi di kita di rapid test terkait narkoba, oh itu ada prosedur tersendiri. Itu kita tidak publish, tidak ada yang tahu. Yang negatif pun tidak ada yang tahu. Nantinya kita follow up secara tersendiri. Ada konselor yang menangani ini, seperti yang teman-teman psikologi Pak Temi dulu kerja di situ ya. Teman-teman psikolog yang menangani ini. Nah ini yang mungkin alhamdulillah pertemuan ini bisa untuk ke depan, kalau bisa yang dinyatakan rapid positif ini jangan dulu dipublish. Kalau bisa, buat saya seperti tadi yang kalau tidak akan blunder di masyarakat seperti khawatiran Pak Suitno tadi. Stigma. Ya, stigma, terjadi stigma. Nah, bukan hanya untuk masyarakat, stigma juga bagi tenaga kesehatan. Nah, tidak bisa kembali ke kos, dihindari oleh keluarga dan sebagainya. Kemudian yang belum mungkin yang terkait dengan pedoman new normal masih dari Pak Suitno. Ini memang Pak Suitno, ini kebijakan pemerintah ya, sudah ditentukan harus kita laksanakan. Paling tidak untuk menjalankan roda perekonomian, sosial, apa semua yang selama ini dengan PSBB stagnan, tertahan. Tapi lagi-lagi wajib hukumnya melalui protokol kesehatan. Seperti Pak Ferry bilang, kembali ke jangan sampai mana yang imunitasnya tinggi dia akan menang. Memang ujung-ujungnya begitu. Siapa yang disiplin dia akan kalah, Pak. Yang tidak disiplin ini akan kalah. Tapi prosedur sudah disampaikan. Ayo silakan masyarakat. Ini prosedur yang baru ya, dalam tatanan kehidupan yang baru. Ini sebenarnya tidak sulit sebenarnya. Ya tinggal karena ini kebiasaan lama. PHBS ini sudah lama, bertahun-tahun kami Dinas Kesehatan menyampaikan Germas apa semua. Oh tidak ada. Tapi ini insya Allah hikmah daripada pandemi ini mudah-mudahan dengan kekuatan masyarakat, power masyarakat, power pemerintah untuk lebih keras lagi, karena hanya pemerintah yang bersikap tegas untuk melakukan ini. Mudah-mudahan dengan kehidupan yang baru ini mudah-mudahan kita bisa menempuh semua kehidupan secara normal yang seperti disampaikan oleh pemerintah. Normal yang baru ya, seperti yang disampaikan. Mungkin itu ya dari saya. Pak Temi silakan tambah. Iya, pertama menanggapi dulu dari penanya pertama terkait surat keterangan. Ini sebenarnya dilematis ya Pak ya. Kenapa? Karena banyakan yang positif itu OTG, orang tanpa gejala gitu. Kemudian gold standar kita dalam mendiagnosa COVID pun itu masih banyak bertumpu pada PCR. Beda misalnya dengan di Wuhan. Wuhan itu PCR mungkin hanya level 2. Level 3-nya itu kalau tidak salah pakai scan apa gitu. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, bahwa saat ini memang kita menghadapi ketidakpastian. Dan itu bukan hanya masyarakat tapi juga ilmuwan dan tenaga kesehatan. Kenapa? Karena virus ini secara hasil-hasil penelitian itu masih terbatas. Sehingga memang wajar banyak dokter tidak terlalu banyak membicarakan seperti apa kejelasan virus ini, bagaimana dan berapa lama dia akan bisa bertahan dan hilang. Karena memang secara saintifik ini semua masih dalam proses pengkajian. Tapi begini saja, ada surat dan tidak surat bagi saya itu hanya sekedar penanda, tapi bukan berarti secara substansi dia benar-benar sehat. Buktinya kita urus surat keterangan bebas sehat, sebenarnya kita nggak tahu kita punya sel kanker dan seterusnya kan.
Nah, maka ini sebenarnya bukan menjadi solusi, tapi justru menimbulkan satu polemik lagi. Nanti kalau yang tidak pakai kartu, kena stigma lagi, kena labeling lagi secara negatif. Wah, ini tidak punya kartu, hati-hati, jangan dekat-dekati dia. Nah, terus yang tidak punya kartu tertekan secara psikologis, daya sistem imunnya turun, akhirnya rentan dengan penyakit-penyakit lain. Jadi ini juga bisa menimbulkan strata sosial baru, bahkan kelas-kelas sosial baru mungkin kalau kita mau kaji secara sosiologis. Kemudian yang kedua terkait dengan status sembuh ya, status sembuh pasien. Ini ada yang unik sebenarnya di Cirebon. Ada satu pasien kalau tidak salah di bulan Maret apa April, itu tinggal dia satu-satunya di rumah sakit yang masih positif terus ketika di PCR. 7 kali tes PCR positif terus. Sementara yang lain yang berat-berat itu sudah pada pulang, sudah dinyatakan pulih. Sampai kemudian akhirnya didatangkan psikolog klinis dari rumah sakit terdekat untuk penanganan psikoterapinya. 3 atau 4 kali pertemuan hasilnya negatif setelah di PCR kembali. Jadi ya bisa saja daya tahan tubuh naik dan turun. Memang secara saintifik juga sudah terjelaskan mempengaruhi sistem imun kita. Dan virus kan tidak sama dengan bakteri ya. Virus ini sebenarnya kalau dari beberapa bacaan yang saya temukan, termasuk dari penjelasannya Prof. Syahrizal ketika diwawancari oleh salah satu media, beliau justru mengatakan saya lebih setuju herd immunity. Menurut beliau ya, bukan saya. Kenapa? Karena menurut beliau sampai hari ini memang tidak ada vaksin flu gitu. Yang ada adalah kitanya yang mau disiplin, kitanya yang mau menjaga sistem imun atau enggak. Nah, cuman masalah di Indonesia ini adalah tadi seperti yang sudah dijelaskan pemateri sebelumnya, masih banyak yang belum sadar. Terus volume penduduk kita itu padat. Jadi beda dengan Swedia misalnya, mungkin 1 kilometer hanya berapa puluh orang, berapa ratus orang. Kita 1 kilometer itu sudah berapa puluhan ribu orang. Jadi memang di situ tantangannya. Tapi saya melihat 3 penanya tadi adalah bentuk respon secara emosional atas ketidakpastian ya. Mungkin juga sudah mulai frustrasi, nih keadaan kok begini-begini terus ya. Jadi ya mari kita regulasi emosi kita, mengelola emosi kita dengan baik, biar kemudian tidak menjadi menurunkan sistem imun kita. Terus juga tadi yang rapid dan PCR perlu dijelaskan, itulah kenapa tadi di fase 1 dan 2 perubahan emosi, shock dan marah, informasi itu penting untuk diulang-ulang dengan cara yang tepat. Bukan dengan cara yang serius ya, tapi dengan cara yang ya sesuai kebiasaan di masyarakat. Kalau masyarakatnya suka bercanda, kita pakai canda-candaan, nggak harus yang serius-seriusan. Seperti itu sih Pak. Ya, termasuk itu menghilangkan stigma masyarakat Pak ya. Seperti iya. kan barusan kemarin ada penolakan zina aja seperti itu. Iya, bisa kita pakai pemberian informasi yang tepat seperti apa. Contoh misalnya mayat Pak ya, saya ini dari dulu selalu mengoreksi teman-teman saya yang juga takut gitu ya. Saya bilang mayat itu tidak bernapas lagi. Sementara inang dari virus ini kebanyakan itu melalui saluran pernapasannya Pak ya, kalau saya tidak salah. Nah kalau misalnya mayatnya sudah tidak bernapas, kenapa takut tertular gitu? Jadi nggak usah khawatir dia dikuburkan di mana. Yang penting kita menjaga diri kita dengan standar yang ada. Ya sudah, jangan kita malah ikut-ikut menstigma, padahal kita sendiri hanya termakan berita hoax. Seterusnya. Ya, ini tadi Bapak mengatakan juga bahwa ada semacam kajian-kajian yang dilakukan oleh Persatuan Psikolog mungkin. Nah, dengan adanya penerapan new normal ini, apakah ada kekhawatiran-kekhawatiran baru yang dikhawatirkan oleh para psikolog ini? Iya, dari Ketua HIMSI, dari Pak Dr. Seger Handoyo yang saat ini juga menjadi Ketua Gugus Tugas kami, beliau mengatakan bahwa efek dari pandemi ini adalah selama dan setelah pandemi. Selama pandemi orang rentan dengan frustrasi dan depresi. Setelah pandemi kemungkinan besarnya bisa melonjak gangguan kecemasan, OCD, obsessive compulsive disorder dan sebagainya. Jadi kami sudah mengantisipasi dengan kerjasama dengan staf kepresidenan, dengan pihak Telkom. Jadi masyarakat boleh telepon 24 jam di nomor telepon 119 extension 8 itu untuk mendapatkan bantuan psikologis dari tenaga psikolog se-Indonesia. Saya ulangi, 119 extension 8 24 jam. Jadi tenaga kesehatan bisa menggunakan itu, masyarakat juga bisa menggunakan itu dalam rangka apa? Menjaga jangan sampai perubahan emosi yang tidak bisa kita kendalikan ini, atau yang kita sebut dengan overwhelm, kewalahan dengan perubahan emosi, menyebabkan terpicunya gangguan-gangguan psikologis tertentu selama dan setelah pandemi. Yang kedua,
Kalau di tempat lain kami kerjasama juga dengan gugus tugas di daerah untuk penanganan khususnya nakes, karena memang tenaga kesehatan yang lebih banyak mengalami burnout. Jadi burnout itu lebih tinggi dari stres. Jadi baru mau masuk rumah sakit saja sudah lelah, belum menangani pasien ini. Itu namanya gejala burnout. Itu kemudian ditangani kayak di Wisma Atlet dan sebagainya. Nah di Provinsi Gorontalo kami baru memantapkan timnya, walaupun memang agak terlambat, tapi karena pandemi masih berjalan kami rasa ini belum terlambat. Kami insya Allah mungkin pekan depan akan mencoba menjalin silaturahim dulu dengan ketua gugus tugas di provinsi untuk bisa sama-sama berkolaborasi seperti itu. Tapi kita sudah antisipasi dengan layanan sejiwa namanya. Baik. Ya, ini tidak terasa kita sudah hampir 1 jam perbincangan kita di pagi hari ini. Nah, sebelum mengakhiri dialog, apa yang perlu kembali ditekankan kepada masyarakat? Mungkin silakan Pak Temi statement closing-nya. Ya, yang pertama adalah bagi masyarakat ketika misalnya kita memang mau tidak mau harus masuk new normal ini adalah be present ya. Jadi fokuslah pada saat ini. Jangan terlalu fokus ke masa lalu yang kita kemarin bisa bebas-bebas kemana-mana, bisa melakukan apa aja. Dan juga jangan terlalu mengkhawatirkan masa akan datang yang belum terjadi. Jadi fokus sekarang. Oke, saya ke kantor sekarang, saya fokus, saya mau cuci tangan, saya fokus, saya mau selesaikan pekerjaan, saya fokus mau kembali ke rumah, setelah sampai di rumah mau mandi dan seterusnya. Jadi fokus dengan apa yang kita lakukan sekarang. Kemudian yang kedua, turunkan ekspektasi. Kalau terbiasa misalnya dapat penghasilan per bulan sekian dari kerjaan freelance ya, jangan membawa ekspektasi yang sama di tengah pandemi. Itu yang bikin kita lebih frustrasi. Karena perubahan-perubahan ini pasti juga mendatangkan hasil yang berubah juga buat kita. Maka terimalah keadaan ini dengan lapang, cari pemaknaan-pemaknaan baru, lakukan pembicaraan dengan diri sendiri melalui self-talk. Jadi misalnya saya membangun satu self-talk dengan diri saya untuk mengurai kecemasan kita, masalah-masalah emosi kita dengan baik. Kemudian yang ketiga, ya bersikaplah jujur ya, dan disiplin, serta disiplin dengan protokol kesehatan yang ada. Kemudian yang terakhir, mari kita melatih regulasi emosi yang baik. Dan bagaimana cara meregulasi emosi sebenarnya bisa diakses di mana-mana, di YouTube ada, di Google ada. Atau kalau memang membutuhkan langsung teknik regulasi emosi, bisa langsung telepon ke 119 extension 8 atau langsung ke Facebook kami di Facebook itu gugus tugas HIMSI wilayah Gorontalo. Itu insya Allah ada nomor telepon di situ yang bisa dihubungi jikalau memang membutuhkan layanan psikologis. Mungkin itu, terima kasih. Iya. Silakan Pak Ibrahim, statement closing. Ya, terima kasih. Yang terakhir saya menyampaikan bahwa karena ini masih protokol kesehatan ini yang sangat penting, terutama terkait dengan PHBS yang ada di dalamnya, terkait dengan masalah cuci tangan dan sebagainya. Maka yang harus kita lakukan pada saat ini untuk semua masyarakat adalah disiplin. Hanya modal disiplin melakukan protokol kesehatan ini, karena ini sudah dibuka semua, sudah akan dilonggarkan. Jadi hanya orang-orang yang disiplin yang mampu bertahan ini, seperti disampaikan. Ya pastilah ujung-ujungnya ke imunitas tadi. Kalau dia disiplin, insya Allah mudah-mudahan bisa. Tapi disiplin ini tidak, protokol kesehatan tidak susah. Cuci tangan, pakai masker, physical distancing, ini insya Allah sudah cukup di setiap tatanan pelayanan, termasuk pelayanan kesehatan, pelayanan ada instansi lembaga. Ini insya Allah satu yang paling kita patuhi saja, karena ini sudah komitmen pemerintah untuk melaksanakan new normal yang akan kita, ya mungkin tidak lama lagi akan kita laksanakan. Jadi satu kata itu disiplin, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak Ray. Baik, terima kasih dari kami Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Gorontalo untuk masyarakat. Jadi tetap menjalankan protokol kesehatan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Kemudian stop stigmatisasi bagi penderita COVID maupun terhadap tenaga kesehatan. Kemudian bagi teman-teman tenaga kesehatan, khususnya teman-teman perawat, kemudian bisa menjadi edukator bagi masyarakat dalam rangka untuk memberikan pendidikan kesehatan, edukasi, kesiapan untuk memasuki tatanan baru atau new normal ini. Begitu dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Rain, Pak Ibrahim serta Pak Temi.
Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan kami dengan ketiga narasumber dari psikolog serta dari Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi Gorontalo terkait dengan bagaimana kita menghadapi sebenarnya new normal ataupun tekanan kehidupan baru yang Gorontalo akan menjadi proyek untuk penerapan new normal ini. Dan semoga apa yang kita perbincangkan ini dapat memberikan informasi kepada kita sekalian. Tetaplah bersama dengan RRI Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.